Anji, yang mendengar kabar itu, langsung menyelidiki. Ia menanyai Shinyun, yang menjelaskan bahwa Una sempat menelepon dan bilang ingin ke sekolah. Karena khawatir, ia menyusul dan menemukan Una sudah tergeletak. Shinyun meyakini Una tidak mencoba bundir, meski tak tahu persis apa yang terjadi. Keesokan harinya, suasana sekolah mencekam. Dewan studi murka dan menuding para guru gagal mengawasi murid. Ia bahkan mengucapkan kalimat kasar bahwa jika Una ingin meninggoy, seharusnya dilakukan di rumah. Salah satu guru membela Una dan menyebut ia masih hidup dan layak dihormati. Ketegangan pecah di ruang guru hingga berkas terjatuh. Sebelum pergi, Dewan studi memerintahkan agar semua guru menjaga kerahasiaan insiden ini. Sementara itu, Eon juga tidak hadir di sekolah, memunculkan kecurigaan dari teman-temannya. Mereka menduga Eon terguncang akibat insiden Una di ruang guru. Eugene merasa bersalah, namun rekan-rekannya menenangkannya dan justru bingung dengan hilangnya Sung secara mendadak. Setelah suasana mereda, muncul obrolan soal rumor Junggu akan menikah. Namun ia membantah dan mengatakan tak berniat menikah lagi. Yiwu, kakak Una, memutuskan untuk menginap seminggu di kota sebelum berangkat ke Kanada. Ia setia menjaga Una di rumah sakit. Sementara itu, Shinyun mulai menyelidiki insiden itu dan mendapat bantuan dari Yan, siswi dari kelas lain yang mengenal Una sebagai gadis kuat. Mereka mulai curiga, terutama karena Shinyun sempat menghilang tepat setelah kejadian. Di tempat lain, Sung awalnya mengira Una sudah meninggal, namun terkejut saat tahu ia masih hidup. Di sekolah, Shinyun menghentikan Yiwu dan mencoba mengenakan kembali kacamata ajaib, ingin memastikan apakah benda itu memang bisa melihat S-Line seperti milik Jio. Di ruang guru, Yiwu menemukan kacamata misterius di mejanya. Saat ia bertanya, Eugene menyarankan untuk mencobanya karena tampak cocok. Begitu dikenakan, Yiwu terkejut melihat garis-garis merah S-Line menjulur dari kepala para guru. Yang paling mengejutkan, Anji baru datang memiliki garis sangat banyak dan mencolok. Anji memberitahu bahwa Una tidak melakukan percobaan bunuh diri, dan ia tengah menyelidiki siapa saja yang merundungnya. Ia menunjukkan foto dari Won, kekasih Una, yang mengatakan Una tampak panik saat mereka berkencan, seolah kehilangan sesuatu. Rekaman CCTV menunjukkan keterlibatan Eon yang kini menghilang tanpa jejak. Di tempat lain, Yiwu makan malam bersama kakak dan iparnya. Ia melihat banyak garis S di kepala mereka, dan saat di lift, garis di kepala iparnya berubah-ubah. Ketika ingin menyelidiki lebih jauh, iparnya melarang Yiwu keluar di lantai tempat tinggal selingkuhannya. Sementara itu, Anji marah besar di kantornya karena atasannya menutup kasus Una sebagai percobaan bundir. Ia dilarang menyelidiki lebih jauh karena sekolah ingin meredam masalah. Namun, Yiwu terus menggunakan kacamata itu dan menyadari adanya jaringan perselingkuhan antar guru yang saling terhubung melalui garis merah. Jung bertanya pada Eugene, apa yang seharusnya dilakukan jika mengetahui orang terdekat berselingkuh. Eugene menyarankan memastikan kebenarannya terlebih dulu. Saat menemani kakaknya berbelanja, Yiwu menemukan paket salah alamat ke unit 401, tempat garis iparnya terhubung. Di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Chin dan mulai menyelidiki lebih jauh tentangnya. Malam itu, setelah mengenang almarhum ibu mereka, Yiwu bertanya pada kakaknya, apakah ia benar-benar bahagia dalam pernikahannya. Ia khawatir tragedi perselingkuhan ayah mereka akan terulang kembali. Itulah alasan ia meninggalkan tunangannya, meski sebenarnya ia masih mencintainya. 내가 제일 사랑하는 애 얼굴에 다시 나 괴롭힌다고. Keesokan harinya, foto Sung dan Eon tersebar luas. Jung semakin curiga setelah melihat garis merah yang menghubungkan keduanya, menguatkan dugaan tentang hubungan iparnya dengan Alan. Di tempat lain, Anji dan Yojik menemukan mayat Sung di parkiran bersama surat permintaan maaf. Anji memperkirakan Sung telah meninggal sekitar 3 hari lalu dan yakin ia tidak meninggal di lokasi penemuan mayat. Apalagi foto-foto Sung baru tersebar setelah kematiannya. Anji kemudian menjemput Shinyun untuk membahas kacamata milik Una. Shinyun
menyarankan agar Jung mencari kembali kacamatanya terlebih dahulu sebelum mengungkap rahasia lebih dalam. Diam-diam, Jung mengikuti iparnya yang menemui Alan. Ia menelepon iparnya dan mendengar kebohongan terang-terangan. Jung mencatat nomor kamar hotel tempat pertemuan itu, lalu mengetuk pintu dengan menyamar sebagai pelayan. Dengan marah tapi menahan diri, Jung memperingatkan iparnya untuk segera menghentikan perselingkuhan itu. Keesokan harinya, Jung berpamitan ke Kanada setelah menatap keponakannya. Namun, sebelum berangkat, ia melihat unggahan Alan yang mengumumkan kehamilan membuatnya marah atas pengkhianatan iparnya yang tak peduli peringatannya. Kembali ke apartemen, Jung menyaksikan kakaknya menabrakkan mobil ke mobil Alan ketika iparnya datang. Alih-alih menenangkan kakaknya, ia malah membela Alan. Ini membuat Jung kehilangan kendali dan memukul iparnya, meski segera dihentikan oleh sang kakak. Jung semakin hancur saat mengetahui bahwa kakaknya ternyata adalah wanita simpanan seorang pria bernama Esik. Namun, Esik akhirnya menepati janjinya kepada Jung untuk mengakhiri perselingkuhan itu. Di akhir, Jung memeluk keponakannya sambil menangis, dihantui luka dan kehilangan yang dalam. Di kantornya, Jung kembali membaca surat peninggalan Sung. Kenangan itu membawanya pulang untuk mencari sesuatu di kamar Una, menemui Shin-yun, dan memperlihatkan coretan buatan Una yang berkaitan dengan kacamata dan garis. Jung penasaran dengan apa sebenarnya yang bisa dilihat melalui kacamata itu. Shin-yun menjelaskan bahwa ia memiliki kemampuan alami untuk melihat garis-garis tersebut tanpa alat apapun. Awalnya Jung sulit mempercayainya, tetapi kejadian-kejadian belakangan, terutama soal kacamata yang hilang dari barang bukti, memaksanya mempertimbangkan kemungkinan itu. S라인. Terlebih, Una pernah mengancam banyak orang setelah melihat garis-garis tersebut. Di kelas, Shin-yun terbangun akibat mimpi buruk tentang Yuna. Pada akhir pekan, Unjin dan Unsan mengajaknya keluar, tetapi ia menolak karena harus bekerja di Hotel Maishin. Di kantor, Eung dimarahi atasannya karena salah membuat laporan dan disuruh memperbaikinya. Eung memakai kacamata garis S dan tersenyum saat menyadari atasannya tidak memiliki hubungan dengan siapapun. Saat makan bersama rekan, Eung mengaku berasal dari Busan dan sedang berlatih berbicara tanpa logat untuk menjadi artis. Ketika guru seni lewat, ia tampak tertarik pada pria yang pernah menolongnya. Ia menyamar dengan wig warna muda dan pakaian mencolok, membawa stepper ke Hotel Maishin sambil tersenyum aneh. Pada akhir pekan, Shin-yun mulai bekerja sebagai resepsionis di Hotel Maishin. Sementara itu, Anji dan Yojik secara diam-diam menelaah kembali papan operasi kasus Huna. Anji berspekulasi bahwa perubahan perilaku Una terkait erat dengan kacamata yang digunakannya, yang kemudian menyeret Sung dan Eong, dua orang yang sering merundung mereka. Anehnya, Eong menghilang setelah mengambil kacamata itu. Dong-sik yang penasaran diberi penjelasan oleh Anji tentang garis S di motel. Unjin dan Unsan mengunjungi Shin. Tak lama, Mei dengan wignya memesan kamar, membuat Tian merasa mengenalinya. Sendirian di kamar, Mei merenung bahwa ia sudah menjalin banyak hubungan dengan pria, namun tetap merasa hampa. Melihat pria yang disukainya, ia sadar ia tidak bisa menambal kehampaan itu hanya dengan hubungan fisik. Ia tertawa entah karena menyampaikan kenyataan atau sedang berakting demi mimpinya. Yunjin akhirnya mengenali Mei sebagai staf administrasi sekolah yang sering memakai kacamata. Eong juga melihat Mei dan merasa aneh karena ia hanya memiliki satu garis S. Di kepalanya, Mei tinggal di kontrakan sempit, dan saat memakai kacamatanya, ia menatap kota yang dipenuhi garis S dengan penuh renungan. Di sisi lain, Anji kembali menyelidiki kasus pembunuhan ayah Shin-yun oleh ibunya sendiri. Dari dokumen lama, ia mengetahui bahwa sejak kecil, Shin-yun sudah bisa melihat garis-garis tersebut. Meskipun masih ragu, setelah melihat ibu Shin-yun dan mengingat papan yang pernah dilihat di rumah itu, keyakinan Anji mulai tumbuh. Di rumah sakit, Anji berdiskusi dengan Shin-yun tentang garis merah milik Una.
Shin Yun menjelaskan bahwa Una hanya memiliki satu garis dan tidak terhubung dengan pacarnya, Eon. Sementara itu, di rumah, Yunju menonton berita tentang pembunuh dan terkejut melihat tersangka memakai kacamata mirip milik Una. Ia menduga bahwa kacamata ajaib itu tidak hanya satu. Di tempat lain, Yun yang menyukai Hunjuk mengobrol dengan guru seni dan tampak bahagia ketika pria itu menebak impiannya menjadi aktris. Tiba-tiba, garis merah di kepala mereka ternyata terhubung. Di kolam renang sekolah, Yun mengajak Yunju bersantai. Yun mengaku suka tempat sepi, walau tidak bisa berenang. Anehnya, Yun melompat ke kolam dan Yunju ikut panik, serta ikut melompat. Padahal, kolam itu dangkal. Mereka tertawa bersama saat itu. Saat makan, Yun mengungkapkan pada Jung bahwa ia bisa melihat garis es. Yun percaya, karena tahu Hunjuk tidak punya alasan berbohong. Momen bahagia itu membuat garis es mulai muncul di kepala Shin Yun saat ia tersenyum melihat bayangannya di kaca. Di kantor, seorang wanita menyapa Anji, dan Yojik mulai curiga wanita itu pernah berhubungan dengan Anji. Dongsik bertanya, apakah Anji pernah menjalin hubungan serius? Karena yang diketahui Dongsik, Anji hanya sering bobok dengan banyak wanita. Anji mengiyakan dan mengaku saat ini tertarik pada satu orang. Bukan karena sekadar ingin bobok dengan wanita sambil membayangkan wajah Yan. 너 뭐 그냥 궁금한 사람 있으면 안 되냐? Mi kembali ke motel dan memesan kamar yang sama. Saat bertugas, Yun mendengar Emi berbicara sendiri dan tertawa tentang banyak pria yang pernah ia boboki. Mi mengaku sering memesan kamar itu karena merasa bebas mengungkapkan isi hati tanpa didengar orang lain. Ia menemukan kacamata misterius di kamar dan merasa kamar itu kini sempurna untuknya. Namun, harapan Mi runtuh saat guru seni datang ke kamar sebelah bersama seorang wanita. Mi, yang merasa tersakiti melepas wignya dan memperpanjang masa inap. Ia mencampur obat ke dalam botol minuman, membawa alat pemadam api, lalu mulai menyusun rencana. Mi mengikuti wanita itu, memukulnya dari belakang, dan menyekapnya. Ia menyamar sebagai wanita tersebut, lalu masuk ke kamar guru seni. Mi mulai bercerita tentang masa lalunya dan pria-pria yang pernah singgah dalam hidupnya. Guru seni yang merasa tidak nyaman mencoba pergi, tapi ditahan Mei. Saat obat mulai bereaksi, Mei melempar stapler yang membuat pria itu jatuh ke kamar mandi. Mei kemudian membawa guru seni ke ranjang dan bobok di sampingnya sambil tertawa. Setelah menangkap wanita itu, Me dengan nekat menstapler tubuhnya sendiri di kamar mandi. Saat membersihkan kamar, Shin Yun menemukan bahwa wanita yang ditangkap Mi berhasil lolos dan melapor ke polisi. Anji segera menyelidiki kejadian itu, namun tak menemukan kacamata yang dicari. Ia menanyai Shin Yun, yang menjelaskan bahwa Mei sering terlihat memakai kacamata itu di sekolah. Karena garis di kepala Mei tidak terhubung dengan guru seni, Shin Yun tak menduga akan terjadi pendiskonan. Namun, satu hal yang pasti, kacamata itu sangat berbahaya bagi siapapun yang memakainya. Anji kembali ke rumah sakit menjenguk Un sambil merenungkan semua penjelasan tentang kacamata tersebut. Ia pun memutuskan kembali ke motel tempat Mei diduga melakukan percobaan bundir dan akhirnya menemukan kacamata yang dicari saat memakainya. Anji tercengang melihat jumlah garis es di atas kepalanya sendiri. Gimana Ngap? Filmnya cukup mengeseskan bukan? Ambil positifnya aja, buang yang bikin beban. Hahaha. Masih ada episode selanjutnya Ngap. Sebelum kabur, tekan subscribe dulu ya, gratis kok. Tapi bisa bikin harimu lebih asik. Sampai ketemu lagi Ngap.